Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan aku sempat buat polling di Instagram ya untuk tema pilih kartu atau general reading ya. Pilihannya itu ada love story, terus ada future life atau karir ya, kemudian ada request ya, dan tertinggi itu adalah karir ya. Karir itu akan aku buatkan di Instagram ya, ya benar di Instagram. Aku sudah siapkan, tinggal penyelesaian aja ya untuk pembacaan karir di Instagram ya. Kemudian ada yang request ya. Yang request ini aku ambil untuk menjadi topik pilih kartu kita di sini ya. Nanti aku akan bacakan requestnya, oke? Kenapa kok yang karir itu aku buat di Instagram? Karena kebanyakan itu yang tertarik sama karir memang yang di Instagram ya. Kemudian yang di YouTube ini biasanya sih banyaknya yang nonton sih di love story gitu ya. Jadi kalau tentang cinta itu ya kayaknya banyak yang excited gitu loh nonton. Jadi oke lah ya. Soal cinta kayak gitu-gitu aku taruh di YouTube ya. Kemudian untuk karir aku sudah siapkan untuk Instagram, oke? Ya baik, aku akan bacakan judul yang request ya. Aku bacakan requestnya yang dipilih untuk menjadi topik pembahasan pilih kartu kita kali ini. Requestnya adalah rasa yang dia miliki saat ini. Sebenarnya kalimatnya panjang ya, kalau aku baca semuanya kira-kira begini ya. Request Kak, rasa yang dia miliki saat ini sehingga datang kembali dengan menawarkan sebuah komitmen pernikahan. Terima kasih Kak. Jadi panjang ya. Tapi intinya sih menanyakan rasa yang dia miliki saat ini gitu kan. Oke, jadi itu adalah topik untuk general reading kita kali ini. Rasa yang dia miliki saat ini. Ingat, ini adalah general reading. Anggaplah ini fun reading karena ini memang fun reading sih sebenarnya. Maksudnya ya ini untuk lucu-lucuan saja, hiburan gitu ya. Kalau ada yang positif ya bisa jadi pertimbangan ya, ada perspektif yang sekiranya mengena gitu kan ya, itu bisa jadi pertimbangan ya, it's okay. Tentu saja ini tidak harus resonate atau cocok dengan situasi semua orang yang menonton karena nggak mungkin ya, ini general reading bukan untuk personal ya. General reading berusaha mengambil energi banyak orang ya, energinya kolektif, tapi tidak bisa spesifik apalagi cocok atau resonate untuk semua orang. Apalagi spesifik itu juga sebenarnya nggak mungkin ya. Jadi ya general aja gitu ya. Mungkin ada yang lumayan resonate banyak ya poinnya, tapi ada yang tidak gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya ini general reading saja. Jadi jangan berharap semua kasus di luar sana diangkat di sini di waktu yang terbatas gitu. Jadi ya gitu deh ya, ini untuk lucu-lucuan aja. Jadi kira-kira rasa yang dia miliki saat ini ya apa? Bagaimana? Seperti apa sih rasa yang dia miliki saat ini ya? Silahkan pikirkan siapa yang dimaksud di sini ya. Bayangkan orangnya lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Ingat, dengarkan intuisi kalian, kira-kira intuisi kalian menuntun memilih kartu yang mana. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Biasanya aku sediakan timestamp-nya ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Ya, silakan pilih. Langsung ke description box, klik grup yang kalian pilih dan silakan dinikmati. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Oh ya, sebelumnya ingat sikapi general reading ini dengan bijaksana dan cerdas ya. Oke? Hai, grup 2 buat kalian yang memiliki Ace of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Leo, itu jelas ya, Leo. Kemudian ada Pisces. Ada Libra ya. Ada Virgo, ada Sagittarius juga ada di sini ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, grup 2 yang memilih Ace of Wands.
Seperti apa rasa yang mereka miliki saat ini pada kalian? Kalau aku lihat sih, ini bisa jadi third party situation ya. Sebagian dari kalian mungkin terlibat third party situation ya. Ada pilihan gitu ya. Mungkin mereka harus menimbang-nimbang ya. Karena mereka kayak terjebak di antara dua pilihan. Mungkin mereka terikat sama siapa, tapi mereka inginnya sama siapa. Atau gini deh, aku melihatnya sih ini benar atau tidaknya kalian yang tahu ya. Jadi apakah ini resonate atau tidak sama kalian, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Kalau aku lihat di sini memang kayak ada pertimbangan gitu loh untuk memilih kalian. Ada pilihan memang ya. Tapi mereka mencintai kalian, itu yang kulihat di sini ya. Mereka juga dalam kondisi yang sedih kalau aku lihat di sini. Tapi kalau aku lihat mereka yang ada di sini itu sudah lebih jelas mau melangkah gitu, atau mau melakukan tindakan lah ya, mau membuat keputusan. Itu yang aku lihat di sini. Mereka mencintai kalian dan mereka merasa sedih. Jelas sedihnya karena kalian tidak bersama gitu. Tapi rasa yang dia atau mereka miliki terhadap grup 2 ya di sini, mereka memiliki rasa cinta sama grup 2. Rasa cintanya sebenarnya juga cukup besar di sini untuk membuat mereka sesedih ini, bersedih gitu ya, terpuruk karena kalian tidak bersama. Mereka merasa grup 2 itu adalah kebahagiaannya. Ini ada kemiripan sama grup 1 sebenarnya ya. Mereka kayak memikirkan gitu loh, apakah gue harus melangkah mengikuti kebahagiaan gue gitu ya, mengejar kebahagiaan gue, atau gue stay di sini gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Terjebak gitu. Terjebak. Mungkin mereka merasa terjebak gitu ya, tapi terjebak atau tidak ya itu tergantung sudut pandang aja sih sebenarnya. Ya mungkin di sini bisa jadi ya ada 2 orang. Tadi kan aku udah bilang, satu adalah orang yang diinginkan, satu kayaknya orang yang cukup kuat menggenggam. Itu bisa jadi. Cluenya itu sih kalau aku lihat ya. Mereka sedang bersedih, tadi aku udah bilang mereka ingin berbicara. Aku melihatnya sih ini udah dalam waktu dekat itu relatif ya, sedekat apa gitu ya waktunya maksudnya. Cuman kayaknya mereka karena menahan-nahan ingin bicara, jadi bisa jadi kayak tidur tidak nyenyak kayak gitu ya, hanya menyimpan perasaan itu di dalam gitu. Tapi bedanya dari grup 1 ya, aku melihatnya di sini mereka itu sudah lebih ingin melangkah gitu ya. Maksudnya di sini ada King of Wands ya. Di sini ada King of Cups, selalu ada King of Wands. Jadi pergerakannya itu udah lebih kelihatan. Kalau grup 1 itu kayak masih ngambang gitu loh ya. Kalau grup 2 di sini aku melihatnya sih mereka sudah terlihat cukup jelas akan melangkah atau berbicara gitu ya. Menurut aku sih ini waktu relatif dekat, tapi dekat itu kan relatif ya. Apakah bulanan atau gimana, apalagi energi ini kan dinamis ya, bisa maju mundur, waktu juga kayak gitu, karena pikiran orang juga bisa berubah gitu loh ya. Cuman kalau aku lihat sih mereka ini udah lebih bulat tekadnya kalau aku lihat ya, jadi udah energi orang yang siap untuk melangkah gitu, beda dari grup 1. Apalagi yang dipilih di sini Ace of Wands kan. Ya, itu kira-kira rasa yang mereka miliki untuk grup 2. Ya. Dan di sini memang kelihatan ya, passionnya cukup besar juga. Gitu. Mereka merasa kedekatan emosional yang kuat banget sama grup 2. Itu yang kulihat di sini. Cinta yang tulus ya.
Di sini ada energi Pisces ya. Oke, kita langsung menuju ke pesan dari Oracle Cards buatan aku ya. Life as we know it, Oracle. Nah, ini aku pikir dari kartu ini bisa jadi ini third party situation gitu loh. Jadi ada orang yang berpikir, oh gue nggak mau merusak kebahagiaan orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi ada cinta segitiga bisa jadi di sini ya. Gue mau sama orang tersebut tapi gue tidak mau menyakiti orang lain gitu loh. Makanya tadi aku bilang ada potensi ini adalah third party situation gitu. Jadi dilema di situ. Kalau gue sama dia terus nanti yang lain terluka bagaimana gitu. Ada rasa takut menyakiti gitu loh ya. Oke, nah kemudian pesan lainnya sama sih, ini keluar di grup 1 juga ya. Untuk mencintai diri kalian ya. Jangan lupa untuk mencintai diri kalian. Ini pesan untuk siapapun sih sebenarnya, untuk mencintai diri kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian segala hal yang tidak bisa kalian kontrol mengajarkan kalian untuk bagaimana berbesar hati melepaskan gitu. Karena hidup itu pasti ada masanya berbesar hati melepaskan, suka nggak suka gitu ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan, dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Buat yang kayaknya stuck dan galau gitu loh. Mungkin saja ini pesan buat mereka yang tadi aku bilang ya, ceritanya di sini mereka ingin sama seseorang tapi merasa gue udah gak bisa nih sama orang tersebut gitu. Ini mengingatkan aku sama lagunya Aku Baik-Baik Saja, lagunya Ratu ya. Jadi ada lirik kalau gak salah ya. Aku bacakan aja ya liriknya ya. Yang pasti aku gak akan menyanyikan karena aku gak bisa nyanyi ya guys. Oke, liriknya akan aku bacakan ya. Kira-kira lirik yang ini kayaknya menggambarkan arti dari kartu ini ya. Untuk kasus ini ya, karena ini kan dibaca sesuai dengan kasus yang dilihat ya. Harus kuakui, aku masih sayang kamu. Namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau pedih, tapi kayaknya aneh ya kalau nggak dinyanyiin, tapi nggak mungkin aku nyanyi, jelas itu nggak mungkin ya, nggak mungkin nyanyi di sini maksudnya. Walau pedih, tapi ku baik-baik saja, tak usah kau tangisi pergiku. Ya itu sih sebenarnya. Dia bilang aku masih sayang kamu, tapi hatiku tak mungkin untuk memiliki hatimu gitu ya. Dia merasa pedih. Di sini ada Five of Cups, di sini ada Five of Pentacles gitu kan. Dia merasa pedih, tapi ya aku baik-baik saja. By the way di sini ada The Moon ya. Jadi kira-kira orang ini berusaha menyembunyikan kesedihannya ya, kepedihannya ya. Sedih yang mendalam kalau aku lihat di sini gitu. Jadi apa yang berusaha ditampakkan di luar adalah dia baik-baik saja, tapi di dalam dirinya dia merasakan pedih. Bagaimana mungkin pedih itu baik-baik saja? Yang namanya pedih itu yang nggak baik-baik saja lah ya. Tapi lirik lagunya begitu ya. Aku baik-baik saja, lagunya Ratu, bisa dicek ya. Itu kayaknya cocok untuk kasus ini kalau aku lihat ya. Jadi waktu aku baca Oracle ini, untuk pembacaan ini langsung terlintas lagu itu gitu ya. Jadi untuk menjawab kesedihan dan kepedihannya itu adalah itu seperti yang ada di Oracle card ini ya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Agar lebih bisa ringan mungkin ya melangkah dan gak terlalu terbenam dalam kesedihan atau kepedihannya gitu ya, kira-kira karena cinta gitu ya. Oke, nah di bottom of the deck ada kartu ini ya. Jadi cinta sejati itu lahir dari pengertian.
Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu, ya. Jadi ya gitu deh. Ya gitu ya kira-kira. Entah situasi kalian sebelumnya seperti apa sampai akhirnya kalian tidak bisa bersama. Untuk saat ini kelihatannya tidak bersama ya. Entah. Tapi by the way, ini yang mau aku sampaikan. Ini terlintas aja ya. Ini nggak harus situasi kalian, tidak harus resonate sama kalian. Tapi aku akan sampaikan aja. Karena ini kayak pesan yang ada di kepala gitu. Jadi soal seleksi alam tadi, karakter itu juga bisa jadi seleksi alam. Jadi misalkan sepasang kekasih gitu ya. Pasangan gitu ya, kemudian karakter mereka nggak cocok, terus mereka akhirnya tidak bersama, terputus di situ, ya itu bagian dari seleksi alam sebenarnya gitu ya. Nah di situ ada kata-kata mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu gitu. Oke, good luck buat grup 2, semoga diberikan yang terbaik. Tapi aku melihat mereka sudah on fire untuk melangkah. Aku melihatnya mereka mau berbicara sama kalian di sini. Udah jelas sih, kayak energinya tuh udah lebih jelas gitu loh, tekadnya gitu kan, daripada grup 1 tadi. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Six of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Yang pasti di sini ada Leo ya, kemudian Cancer, Scorpio, Aries, Aquarius, Taurus. Ya, itu yang terlihat di sini ya. Ada Virgo juga, coba aku cek lagi. Pisces. Oke, grup 3 yang memilih Six of Swords. Kira-kira rasa yang mereka miliki untuk kalian ya. Kalau aku lihat di sini ya sebagian ini third party situation ya. Tapi ya kalau setelah aku baca semuanya, ini kan grup terakhir ya, grup 3, grup 1, grup 2, grup 3. Menurut aku itu ada kaitannya ya. Jadi ini kayak berkesinambungan gitu loh, berkesinambungan antara grup 1, 2, dan 3. Jadi kayak proses gitu loh, perjalanan. Grup 1 itu kayak energinya masih lama, masih ngambang gitu ya. Progresnya terlihat lama gitu ya. Grup 2 itu terlihat tekadnya sudah bulat, ingin melakukan langkah. Nah, grup 3 kalau aku lihat di sini itu lebih jelas lagi gitu ya, bahwa dia sudah mulai melakukan transisi gitu ya. Transisi, kalau sebelumnya no communication, kalau sebelumnya stagnan, nah ini dia sudah lebih siap lagi melangkah, energinya udah berubah gitu. Ya jadi ini kelanjutan dari grup 2 ya. Jadi grup 2 itu kan mungkin lebih ke tekadnya sudah bulat ya. Nah ini kalau aku lihat sih aksinya atau perjalanannya sudah lebih terlihat gitu. Dia udah ini mungkin dia sudah merencanakan akan berbicara ya. Dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Kalau dia kembali, apa yang dia lakukan itu sudah dia pikirkan gitu loh. Caranya bagaimana kalau mau memperjuangkan hubungannya sama grup 3 di sini. Jadi kalau aku lihat sih orang ini sudah akan memperjuangkan hubungan kalian gitu ya. Walaupun dia harus struggle sama situasi yang lain, tapi dia sudah siap untuk memperjuangkan hubungan kalian. Itu yang kulihat di sini di Six of Swords. Situasinya kemungkinan berubah ya, situasinya
aku sudah melihat situasinya akan berubah sih kalau di sini ya. Jadi situasi akan berubah lebih cepat dari grup 2. Energinya sudah terlihat. Ini prosesnya kalau dari fase ini sudah sudah lebih cepat terjadi sih kalau aku lihat. Kalau dari fase ya, perbedaan grup 2 dan grup 3. Grup 3 ini fasenya atau prosesnya itu sudah kayak kereta, dia sudah akan berjalan lebih dulu gitu loh. Keberangkatannya lebih dulu gitu. Jadi sudah mau jalan banget nih gitu. Ya, jadi energinya udah lebih progresif lah ya. Ya, jadi mungkin waktunya sudah lebih cepat dari grup 2. Ya, akan terlihat progresnya. Aku lihat sih seperti itu. Udah lebih dekat gitu ya perubahan ini. Itu yang terlihat di grup 3 ya. Jadi grup 1, grup 2, grup 3 itu ada hubungannya ternyata. Jadi ya proses, itu semua proses ya. Ternyata proses. Kalian sedang berada di proses mana gitu. Kalau grup 1 masih lama, grup 2 sudah cukup terlihat lah ya. Bisa dekat, semua kembali ke orangnya ya. Tapi grup 3 ini udah lebih dekat lagi gitu. Langkah atau perubahannya ya. Karena di semua grup ini hasilnya kalau dari rasa yang dimiliki ya, itu sama. Rasanya sama-sama masih cinta, sama-sama masih sayang, sama-sama masih strong gitu loh. Perasaan cintanya tuh masih kuat. Perasaan cintanya kuat. Soul connection-nya terasa kuat ya. Jadi ikatannya itu terlihat strong aja gitu, kuat banget gitu. Sama ternyata ya grup 1, grup 2, grup 3. Cuman ya itu bedanya di proses dan mungkin semacam kayak spiritual awakening atau gini, kenapa aku bilang spiritual awakening? Ini terserah sih mau dipandang spiritual awakening atau tidak, tapi bedanya itu dia sudah bangkit atau belum sih, proses itu bangkit setelah terpuruk gitu loh ya. Itu sih bedanya di situ ya. Kalau grup 3 di sini aku melihatnya ini orang yang sudah sakit banget tapi dia sudah bangkit. Kalau grup 2 itu dia sudah terpuruk dan dia sudah sadar, belum terlihat benar-benar bangkit berdiri sih memang, tapi minimal udah sadar itu udah bagus kan. Udah sadar apa yang dia lakukan, sudah sadar apa yang dia inginkan, sudah sadar apa yang harus dia perbaiki gitu loh. Sudah sadar dengan situasinya, sudah sadar gitu loh apa pelajarannya gitu ya. Nah, grup 3 kalau aku lihat di sini mereka sudah bangkit dari rasa sakit itu. Rasa sakit karena situasi hubungannya sama kalian ya. Jadi di situ ada the death gitu ya. Intinya perpisahan kalian itu membawa keterpurukan yang mendalam dari mereka gitu ya. Tapi di sini aku melihat mereka sudah berhasil bangkit ya. Dan mungkin siap untuk memulai sesuatu yang baru sama kalian. Siap untuk rekonsiliasi, siap untuk berbicara hal yang lebih serius. Di sini ada Ace of Pentacles, bisa jadi mereka akan datang sama kalian karena di sini orang yang sudah namanya proses kedewasaan gitu ya. Ya intinya rasa yang memilukan, rasa terpuruk itu habis-habisan masa transformasi ya. Transformasi itu memang nggak mudah gitu loh. Didahului rasa sakit ya. Ya gitu deh. Sempat mungkin ada pikiran atau perasaan tidak bisa berbuat apa-apa, merasa tidak punya pilihan, merasa stuck aja gitu. Itu kan proses transformasi, memang menyakitkan. Perubahan itu sebuah perubahan yang nggak mudah gitu loh. Ya, butuh proses. Ya, semua butuh proses lah ya. Butuh proses untuk mereka sampai berada di titik ini. Titik ini di sini ya, kalau aku lihat mereka bangkit dan lebih kuat gitu. Dan mereka benar-benar belajar dari apa yang terjadi kemarin. Sadar
memetik pelajarnya bener-bener udah nempel nih di pikirannya. Oh iya, gue kemarin seperti ini. Jadi ada sesuatu yang bertambah dalam diri mereka, yaitu kebijaksanaan dan kedewasaan gitu. Itu yang kulihat di sini. Kalau di grup 1 itu, sorry aku ulang-ulang lagi karena ini memang ada hubungannya ternyata. Kalau di grup 1 itu baru di rasa terpuruk tadi. Rasa terpuruk tetapi merasa stuck dan tidak punya pilihan, merasa terperangkap di situ, terikat, ya udah bingung, nggak ngerti harus bagaimana, seperti merasa lemah aja, nggak tahu. Jadi hanya lebih ke proses merasa terpuruknya itu sudah terpuruk sih. Sorry, sudah terpuruk gitu ya. Tapi kayak dia belum menemukan titik terang aja gitu. Itu fase di grup 1 dari mereka, itu yang kulihat ya. Seperti itu, belum menemukan titik terang, jadi kayak progresnya lama kan, masih nggak jelas gitu, karena mereka aja masih struggle untuk memahami gitu ya. Namanya kedewasaan, kebijaksanaan itu kan proses ya. Mereka masih struggle aja untuk memahami pelajarannya ya. Memahami apa? Merasakan apa yang terjadi, sakitnya itu sudah. Tapi untuk orang bisa memahami pelajarannya, memetik pelajaran dari rasa sakit itu, dari situasi yang gak enak itu butuh proses ya. Karena belum tentu orang mengalami rasa nggak enak, rasa sakit dan terpuruk itu dia langsung paham, oh iya harusnya begini. Nggak semuanya ya, nggak semuanya bisa langsung paham kayak gitu, kecuali itu kasus yang sama ya. Oh ini terulang lagi, terus dia sudah paham, jadi bangkitnya lebih cepat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gitulah kira-kira. Gitu ya. Tapi kalau benar-benar baru atau mungkin ya balik lagi, namanya belajar itu kan kita nggak bisa memaksakan. Kalau kita merasa oh gue belajarnya cepet langsung ngerti gitu loh, belum tentu orang seperti itu gitu loh. Bisa aja mereka udah bolak-balik kepentok, udah bolak-balik, sudah berulang kali jatuh di tempat yang sama, tapi mereka nggak sadar gitu loh, nggak paham, hanya berharap ini berakhir, tapi mereka nggak sadar bahwa yang bisa mengangkat mereka dari situasi itu ya diri mereka sendiri, dari mindsetnya, dari pikirannya. Mereka bisa paham nggak dengan masalahnya dan bisa memetik pelajarannya dengan tepat atau tidak. Kalau tidak, ya mereka akan terus terjebak di lubang yang sama, di situasi yang sama, rasa yang sama, pikirannya ya tetap sama kayak gitu loh. Ya, jadi tidak selalu orang yang tertimpa musibah berkali-kali, oh mereka berarti bisa lebih pintar, lebih bijaksana. Itu nggak selalu ya, karena itu semua kembali sama orangnya sih, mau belajar atau tidak ya, pikiran orangnya, semua kembali sama orangnya kayak gitu. Belum tentu mereka bisa memetik pelajaran dengan benar, dengan tepat gitu ya. Gitulah kira-kira. Jadi balik lagi grup 1 tadi ya, di situ posisinya stuck di situ. Nah, grup 3 ini udah merdeka kalau aku lihat ya. Seperti itu ya. Jadi fase orang itu ya kayak gitu kan. Mencari-cari ya kan. Oh ya, sorry. By the way, di luar hujan ya. Jadi agak suaranya lumayan berisik gitu kan. Aku ulang lagi ya. Jadi kembali lagi ke memetik pelajaran gitu kan. Semua orang bisa merasakan sakit gitu kan, tapi untuk bisa memahami, membaca, orang membaca aja butuh belajar kan, butuh belajar dulu kan, nggak lahir langsung bisa baca gitu kan. Nah, sama kayak membaca masalah gitu, membaca masalah atau pelajaran yang menimpa mereka itu sama, nggak bisa, jadi nggak langsung gitu loh, semua butuh proses. Kadang bisa aja orang itu mungkin agak lama atau belum bisa memetik pelajaran dengan oke gitu ya, susah belajar itu juga bisa. Ini soal kemauan sih sebenarnya, karena ada orang yang menurut aku ya, kalau aku lihat dia maunya skip aja cepet gitu loh, padahal semua itu nggak ada yang instan. Rasa sakit itu ya dilalui dan dia harus struggle untuk terbebas dari situ melalui mindsetnya gitu kan.
Ya itu butuh usahanya dia jelas gitu. Seperti itu, nggak hanya diam aja lalu ya semua itu sekedar berlalu. Oke, mungkin berlalu tapi bisa aja akan ditimpa badai yang sama dan dia harus, dia bisa-bisa stuck, gila gue yang kemarin aja nggak bisa terus kembali lagi kena ini, terus gimana dong gitu. Kalau itu terulang lagi bisa jadi ada pelajaran yang belum dipahami di situ gitu ya. Ya seperti itu. Jadi untuk bisa membaca permasalahannya itu butuh proses. Untuk bisa memetik pelajarannya, oh ternyata untuk kasus ini pelajarannya ini ya, itu butuh proses gitu ya. Sama kayak belajar membaca gitu, itu butuh proses. Ini membaca permasalahan, membaca dari situasi yang dialami itu juga butuh proses gitu. Pertama-tama mungkin dia harus dealing atau melawan egonya ya, karena di awal-awal mungkin orang itu denial gitu loh, oh enggak, mengelak-ngelak terus gitu loh, belum menerima gitu. Jadi untuk melangkah ke step selanjutnya dalam memetik pelajaran itu ya, untuk bisa memahami masalahnya. Kalau bisa memahami masalahnya, bisa memahami petanya, bisa membaca peta permasalahannya, dia bisa petik pelajarannya gitu loh. Untuk dia ke step selanjutnya ya, memang dia harus let it be dulu sih, kayak menerima dulu berbesar hati. Oke, gue terima gitu loh. Kalau dia sudah menerima di dalam hatinya, nggak mengelak terus, dia tahu kenyataannya tapi dia mengelak gitu loh, dia nggak move on ke step selanjutnya akhirnya gitu loh. Oke, dia sudah berbesar hati membuka dirinya untuk menerima situasi yang ada, itu yang terjadi gitu kan. Di situ mungkin dia bisa melihat titik terang gitu ya, titik terang. Kalau tadinya gelap gulita, dia mulai bisa melihat cahaya itu. Dari cahaya itu dia bisa lihat masalahnya bagaimana. Akhirnya dia bisa membaca permasalahannya, petanya seperti apa situasinya, lalu dia bisa petik pelajarannya. Dia bisa dapat kekuatan dari situ gitu. Nah, aku melihat di grup 3 ini mereka itu sudah dapat kekuatan itu dari the death ya, mereka terpuruk, mereka sudah bangkit siap kembali dalam keadaan yang berubah. Ini kan transformasi besar-besaran. Orang kalau sudah melalui masa ini, ingat ya, orang ada yang melalui masa terpuruk tapi stuck di situ terus, dia nggak bangkit, dia nggak berubah, nggak menjadi seorang yang baru gitu loh. Ya biasa aja ya, masih orang yang lama bergula dengan masalah yang itu-itu aja gitu kan. Tapi kalau dia sudah selesai di kartu death ini, dia hadir kayak terlahir kembali gitu loh. Dia hadir dengan sesuatu yang baru gitu loh. Dia udah upgrade dirinya di situ. Masa transformasi ini tidak mudah, tapi ketika dia berhasil, dia udah menjadi sosok yang berbeda, baru. Kedewasaan dan kebijaksanaannya ada peningkatan di sini. Jadi kayak orang lama tapi diperbarui ya, mungkin orang lama dengan versi yang lebih baik dari dirinya gitulah kira-kira ya. Itu yang aku lihat di grup 3. Jadi kemungkinan orang ini akan kembali sama kalian dalam energi yang baru gitu. Ya, tapi clue-nya di sini memang ada third party situation ya. Itu yang kulihat. Ini ada potensi besar, ada opportunity besar soal rekonsiliasi. Kalian mau rekonsiliasi atau tidak itu semua terserah kalian, tetapi aku melihat di sini ada potensi besar ke arah itu ya, semua kembali sama kalian. Ada pintu yang terbuka, pintu rekonsiliasi ini terbuka gitu. Ya, terbukanya lebar ya. Kemungkinan ada komunikasi yang akan datang. Rasa yang mereka miliki sama kalian saat ini grup 3 adalah mereka masih mencintai kalian, mereka itu perasaannya kuat sama kalian. Jadi bahkan fase berat, fase lama, waktu yang sudah berjalan lama ini, hatinya masih terikat sama kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi cinta yang cukup besar sebenarnya di sini ya, kuat gitu loh. Nah, di sini ada The Emperor, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus ya energinya. Ada Cancer juga ya. Ya jelas ya. Jadi orang ini memang ini kayak lagunya
lagunya ya, apa yang tidak membunuhmu itu membuatmu lebih kuat gitu. Itu di bawahnya, jadi posisi kartunya tuh gini, di bawahnya the death itu ada the emperor. Jadi orang ini benar-benar sudah bertransformasi jadi orang yang wah bijaksana banget ya, dewasa banget. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi betapa kematian itu bisa melahirkan kekuatan baru. Kematian dalam tanda kutip ya. Dia pernah merasa kayak gini loh, rasanya kayak mati gitu loh. Tapi justru dia belum mati dan dia bangkit menjadi sosok yang lebih kuat. The Emperor di situ ya. Cintanya sama kalian, rasanya sama kalian tetap ada di situ. Oke, dan orang ini siap mengambil resiko besar nih kalau punya kesempatan rekonsiliasi sama kalian gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kita langsung menuju pesan dari Oracle Cards buat anakku ya, Life as We Know It Oracle. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Pas banget di sini ada kartu The Death dan The Emperor ya. Jadi mereka menjadi sosok yang kuat. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini deh, setelah perpisahan kalian mungkin mereka punya masalah di sisi hidup yang lain, di aspek hidup yang lain gitu ya. Tapi aku melihat di sini memang mereka udah sempat apa ya, jatuh banget gitu loh. Dengan atau tanpa kalian aku melihatnya ya mereka jadi sosok yang udah kuat dan siap untuk melangkah ke hidup yang lebih baik gitulah ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Oke. Nah, ini belajar untuk let go ya, melepaskan ya, itu adalah rahasia dari kebahagiaan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dengan atau tanpa kalian, orang ini siap menyongsong hidup yang lebih baik ke depannya dengan kartu The Emperor di situ ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Ini dua kartu ini berkaitan ya. Ini bisa pesan untuk grup 3 atau orang yang punya situasi dengan grup 3. Jadi itu, atau ya pesan untuk kita semua sih lebih tepatnya ya. Jadi itu tadi soal bersyukur ya dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu gitu. Jadi belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita atur atau kita kontrol ya. It's okay. Mungkin itu bisa membuat kita lebih bahagia gitu. Oke. Nah, ini soal happiness. Dan di sini ada kartu the death gitu ya. Jadi mungkin orang yang sudah bangkit dari situ ya, sudah melalui ini, itu paham arti happiness dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya itu apa sebenarnya ya. Jadi kebahagiaan itu tidak bergantung pada apa yang kamu miliki atau siapa kamu. Ini benar-benar tergantung dari apa yang kamu pikirkan. Benar sih ya. Terkadang seseorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya, dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya ya. Cocok banget seperti yang aku bilang tadi di kartu The Death ya. Jadi kartu transformasi di situ ya. Transformasi ya. Kelihatannya memang sudah sadar kebahagiaan itu apa buat dia, buat mereka gitu ya. Iya sih memang ya, untuk untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Kan? Perlu melalui banyak hal. Di kartu The Death ini udah terlihat banyak hal itu. Ya, tadi aku bilang mungkin dia udah jatuh banget dan masalahnya itu bisa saja bukan dari satu aspek kehidupan gitu. Ya, masalahnya bisa dari mana saja gitu loh ya, dan dia sudah struggle di situ, bergelut di situ ya kan, sampai akhirnya dia bisa survive
Ini kayak bergelut di kolam gitu ya. Kolam berlumpur gitu ya. Dia survive untuk ke tepian gitu loh. Dan akhirnya dia bisa keluar dari kolam itu. Ya, jadi harus struggle dengan banyak hal yang rasanya berat ya. Untuk paham, oh esensinya apa sih dari apa yang gue alami kemarin dan apa yang gue cari, kebahagiaan itu apa sih buat gue. Dia udah punya mindset baru di sini. Dengan mindset baru artinya dia udah sosok yang baru sih sebenarnya, seperti yang aku bilang, orang lama dengan versi yang lebih baik gitu. Itu di kartu The Emperor ya. Kemudian selanjutnya, ya, kebahagiaan itu adalah perjalanan bukan destinasi. Seseorang yang mencari di mana kebahagiaannya mungkin belum memahami jika kebahagiaan itu tentang bagaimana menjalani hidupnya dan menikmati setiap perjalanannya. Bagi seorang yang kreatif, ia akan selalu menemukan cara untuk bahagia. Tidak ada jaminan setiap hari terasa mudah, tapi bahagia bisa datang dari hal yang sederhana. Ini nyambung semua ya dari 4 kartu ini gitu. Dari awal ya, belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Sama, tidak ada jaminan setiap hari terasa mudah, tapi bahagia bisa datang dari hal yang sederhana, yaitu bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu gitu ya. Oke, jadi itulah kebahagiaan bukan destinasi. Kebahagiaan itu adalah perjalanan. Jadi maksudnya gue bahagia kalau gue sudah di tempat A gitu. Kapan dia sampai di tempat A? Apakah yakin dalam waktu dekat dia bisa sampai ke tempat A? Apakah yakin dalam 1 tahun ini dia bisa menjangkau tempat A? Kadang hidup kan suka ada hal-hal yang tidak ada hal-hal mengejutkan gitu loh dalam hidup ya, sampai akhirnya kita harus berjalan putar arah gitu mungkin bisa jadi kayaknya itu dekat tapi kok kita harus ketemu hal-hal yang membuat kita merubah arah gitu loh. Jadi itu terlihat jadi nggak dekat, mungkin harus muter dulu, tiba-tiba ada jalan yang tutup gitu kan. Gitulah contohnya ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau mindsetnya ini kan dari tadi soal mindset ya. Kalau mindsetnya gue bahagia kalau gue bisa di A, ya lumayan agak susah gitu loh ya. Seakan-akan kebahagiaan itu ya hanya destinasi itu aja gitu loh. Tidak ada jaminan pada akhirnya dia sampai di situ. Apakah selama itu dia mau nggak bahagia gitu kan. Tapi kalau orang itu merubah mindsetnya bahwa kebahagiaan itu adalah perjalanan gitu. Jadi kenapa harus menunggu ke A untuk gue bahagia? Saat ini kalau gue mau bahagia, gue akan berusaha membahagiakan diri gue gitu misalkan ya. Ya udah, mungkin hidupnya akan mulai berubah di situ. Dia mungkin ya mulai menemukan kebahagiaannya, bisa jadi ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, itu untuk grup 3 Six of Swords. Itu yang kira-kira itu rasa yang mereka miliki dan pesan-pesan untuk grup 3 atau orang-orang yang punya situasi sama grup 3 dan ya mungkin pesan-pesan buat kita semua juga sih ya. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3. Satu buat kalian yang memilih Nine of Pentacles, di situ aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Sagittarius, ada Pisces, ada Aries, ada Capricorn, ada Leo, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus ya. Ada Cancer juga di sini. Oke. Ada Virgo juga dan Libra ya. Ada ya tadi Scorpio udah aku sebut ya. Oke, grup 1. Kalau aku lihat di sini, ingat ya ini bisa vice versa juga. Nanti kalian cek lagi lah ya. Kalian lebih tahu situasi kalian seperti apa. Kalau aku lihat di sini, mereka itu dalam keadaan yang lagi nggak bersemangat. Aku melihatnya di sini mereka itu mungkin ya berusaha menahan diri untuk mengubur perasaannya, bisa jadi. Atau intinya ini kayak situasi orang yang dia cinta sama seseorang, dia inginnya sama orang tersebut gitu ya. Tapi dia sedang tidak bersama orang tersebut dan dia menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berkomunikasi, menahan diri untuk tidak melakukan approaching ya, pendekatan atau mendekatkan diri gitu. Dia menahan diri untuk
tidak melakukan itu semua gitu. Jadi lebih kayak punya keinginan tetapi dia diam saja gitu. Tapi keinginan di dalam dirinya tidak pernah mati gitu ya, sampai sekarang lah setidaknya itu tidak pernah mati, terus berkembang, terus subur gitu ya, dan dia capek gitu loh dengan perasaan itu gitu. Oke? Dia berusaha sabar, tapi gimana ya, kalau orang hanya sabar dan berdiam diri, tentu dia tidak bisa berekspektasi apa-apa gitu, karena nggak ada usaha gitu kan di situ selain diam gitu. Mungkin dia sempat bersabar agar keadaan berubah dengan sendirinya. Entah dia bisa move on atau ya situasi kalian berdua nih, grup satu dengan orang tersebut bisa berubah gitu loh, ke arah yang baik gitu. Tetapi situasinya sekarang yang aku lihat, dia sendiri nggak happy gitu loh dengan keadaan ini gitu. Jadi kayaknya sih tidak ada perubahan yang sesuai dengan harapannya ya gitu. Memang kalau dilihat di Prince of Pentacles ya, progres dia itu lama ya. Mungkin entah ya, mungkin situasi kalian aja di mata mereka ya, di mata mereka orang yang ditanya oleh grup 1 ini ya. Mereka di sini orang yang ditanya grup 1. Mungkin di mata mereka ya situasi kalian nggak mendukung untuk bersama, atau ya sulit lah ya. Atau ya mungkin masalah pride aja di sini kayaknya lumayan tinggi nih, pride ya. Pride untuk berbicara, pride atau harga diri gitu ya. Ya ini soal pride dan ego bisa jadi kayak gengsi banget gitu loh untuk berbicara, untuk kayak menurunkan gengsi ya, dengan mencoba membuka komunikasi, melakukan inisiatif lebih dulu. Sepertinya ada situasi itu gitu ya. Jadi akhirnya stagnan kan, situasinya stagnan, dan ya terlihatnya memang progresnya lama. Untuk menggerakkan orang ini juga lama. Tapi kalau mau berharap orang ini bergerak, ya mending gak usah sih. Maksudnya gini, berharap sama orang itu ya kayak gitu memang ya. Jadi kalau kalian berharap orang ini datang ke kalian, bukan berarti mereka tidak akan datang. Tapi berharap sama orang model kayak gini itu potensinya memang kecewa ya. Potensinya mengecewakan, potensinya kecewa ya. Ya karena di balik harapan itu kan pasti ada potensi kecewa juga ya. Apalagi berharap sama orang yang pergerakannya Prince of Pentacles seperti ini. Kalau soal karir, Prince of Pentacles ini bagus. Bagusnya meskipun hasilnya belum signifikan, belum sesuai dengan harapan, tapi mereka cenderung bekerja keras gitu ya. Cenderung konsisten untuk terus melangkah gitu ya. Itu kalau dalam karir sih bagus ya kelihatannya ya. Bagus kok kalau karir. Cuman kalau dalam percintaan agak sulit berharap sama orang ini, kecuali kalian slow banget dengan menunggu orang ini gitu loh ya. Tentu hidup kalian bukan soal orang ini saja, ya kan? Kalau mau sebuah hubungan pasti ya harus kedua belah pihak dong ya. Pilihannya sih sebenarnya gini, kalau memang kalian mau sama orang ini ya mungkin kalian yang harus proaktif ya, mendekat. Tapi ya tergantung juga orang ini seperti apa gitu kan. Karena ini general reading, jadi tidak bisa berbicara spesifik karena masing-masing orang bisa jadi beda, dan penanganannya juga beda gitu loh. Oke, tapi sederhananya ya, umumnya kalau kalian berharap sesuatu dari sini ya, berharap apa ya, kejelasan dari hubungan kalian dengan orang ini gitu ya. Ya mungkin kalian yang proaktif kali, karena orang ini kayaknya lama banget di Prince of Pentacles itu gitu. Bisa saja dia datang gitu, cuman lama gitu ya. Jadi kalau mau menunggu antara lama atau nanti berakhir kecewa juga. Karena apa? Hidup kalian bukan hanya soal orang ini aja. Masa iya sih? Kalian mau menunggu sampai kapan? Kan nggak tahu ya, apalagi waktu itu kembali ke masing-masing orang gitu ya. Oke. Kemudian kalau hidup ini cuman orang ini aja, soal orang ini aja, kayaknya kalian itu sorry banget kayak ketinggalan gitu loh. Ketinggalan gitu kan. Kalian harus mengurusi hidup kalian, harus bahagia juga gitu. Jadi isinya hidup kalian tentu bukan hanya
orang ini aja gitu loh ya. Jadi itulah yang aku bilang, kalau berharap pada orang, apalagi orang kayak gini, ada potensi kecewa gitu. Bukan ada ya, lumayan lah ya. Harus bersabar banget kalau kalian mau orang ini yang bergerak dulu gitu. Ya kalau ini energinya tidak terbalik ya, karena bisa saja yang aku baca adalah energi kalian. Bisa juga kalian berdua sama-sama seperti ini gitu ya. Tergantung kondisi kalian seperti apa. Jadi aku tidak bisa berbicara soal penyelesaian dari sudut pandang aku secara spesifik, karena tentu beda detail kasus, beda juga penanganannya, beda juga jawaban yang akan aku bicarakan gitu ya. Oke. Ya itu sih yang aku lihat di sini. Kalau soal perasaan, orang ini masih punya perasaan sama kalian gitu. Tapi banyak ya, atau maksudnya gini loh, ya nggak susah gitu loh menemukan di lapangan orang yang dia punya perasaan tapi dia tidak bergerak gitu. Perasaan ya perasaan gitu, tapi seberapa besar keinginannya tuh memang terlihat juga dari ini ya, dari bukti langkahnya gitu. Tapi untuk dia melangkah itu memang bukan soal seberapa besar keinginannya aja gitu. Bisa jadi ada faktor lain yang berusaha menahan, apakah situasi sosial ya. Ya situasi kalian gitu loh, background sosial atau apapun itu ya di circle yang menjadi hambatan gitu untuk kalian bersama. Bisa juga masalah harga diri yang terlalu susah gitu loh, ego gitu ya. Ego dan harga diri. Sebenarnya gini loh, berbicara dulu atau melakukan inisiatif dengan berbicara dulu itu bukan berarti harga dirinya rendah, enggak kayak gitu. Ini masalah mau melangkah aja gitu loh. Ini soal perspektif aja, bukan berarti gue ngomong duluan ke dia, gue yang melangkah dulu untuk mendekati dia, harga dirinya berarti lebih rendah. Enggak kayak gitu. Itu cuman cuman soal perspektif aja. Tapi mau dibilang ini juga sebenarnya nggak ada kaitannya sama kedewasaan sih ya, karena orang nggak bergerak itu kan macam-macam. Bisa aja mungkin dia emang nggak tertarik gitu kan, atau dia hitung-hitungannya kok jadi hitung-hitungan, menurut dia nggak usah lah gue lebih jauh sama orang ini, itu juga bisa gitu ya. Jadi kita nggak usah ngomongin soal kedewasaan lah ya. Biasanya gengsi ya, misalkan gengsi gitu kan, ya itu tadi gitu. Jadi berbicara dulu, kalau memang mau berbicara ya udah berbicara aja gitu loh ya. Berbicara dulu itu bukan berarti dia punya harga diri yang rendah, enggak. Ini kan apa yang mau dibicarakan gitu. Yang dibicarakan hal yang positif, kenapa harus merasa harga dirinya rendah gitu ya. Ini apakah dia mau melangkah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu loh. Apa yang diinginkan itu hal yang baik atau buruk sih? Kalau bukan hal yang buruk ya terus kenapa gitu kan. Oke. Terus faktor gengsi ya, faktor gengsi atau hambatan yang lain gitu ya, eksternal di circle sosial gitu. Misalkan gini, ya balik lagi, ya mungkin hambatannya besar, termasuk dari pride atau ego ya. Tetapi lebih besar mana sih keinginan dia untuk bersama atau hambatan tersebut gitu loh. Dia punya keinginan yang besar gitu, tapi egonya lebih besar lagi gitu. Berarti mungkin dia tidak seingin itu gitu loh, sampai tidak bisa meruntuhkan egonya gitu, atau melawan hambatan yang ada di depannya gitu. Mungkin dia tidak seingin itu ya. Tapi tergantung juga sih kasusnya, kita juga nggak bisa nggak bisa mentah-mentah bilang seperti itu ya, tergantung kasus gitu. Seperti itu ya. Tapi semakin besar seorang ingin bersama, semakin besar usaha yang dia keluarkan untuk bersama, semakin besar upayanya lah ya. Itu bisa terlihat dari langkahnya gitu. Tetapi kita juga nggak bisa serta-merta ya. Maksudnya, dia nggak ingin bersama nih gitu. Ya mungkin ada benarnya gitu. Mungkin ada benarnya, mungkin mikirnya, kalau bersama hanya saling menyakiti, ya udah deh gitu, nggak usah bersama. Mungkin ya benar juga sih, berarti keinginannya untuk bersama memang tidak sebesar itu, karena dia melihat bersama hanya saling menyakiti, kayaknya kurang cocok aja untuk jadi partner hidup gitu. Jadi ya dia memilih move on ya. Iya benar sih, maksudnya
masuk lah ya sama teori yang tadi gitu. Tapi gini deh, maksudnya tidak ada yang salah juga dia mau bersama atau tidak ya, bukan dia sih, siapapun itu mau bersama atau tidak itu tidak ada yang salah. Kalau dia tidak ingin bersama dengan pertimbangannya ya udah bebas gitu ya, maksudnya yang penting kan bertanggung jawab gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya kalau nggak ada masalah apa-apa gitu ya, maksudnya soal bertanggung jawab itu sorry ya, misalkan punya anak itu kan harus bertanggung jawab gitu loh. Tapi kalau nggak ada apa-apa gitu ya, mau bersama atau tidak itu kan terserah gitu ya. Mereka punya pertimbangan masing-masing, ya udahlah gitu. Ini bukan soal benar atau salah gitu lah. Situasi orang kan ya macam-macam, mereka yang tahu gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kayak gitu sih. Apakah sebesar itu keinginannya untuk bersama lalu dia bisa benar-benar mendobrak egonya yang menjulang tinggi itu gitu. Tapi kalau orang dengan ego yang besar terus dia bisa meruntuhkan itu dan dia berjuang untuk bersama, oh berarti memang dia punya keinginan yang besar untuk bersama. Tapi gini lah ya, bersama atau tidak punya keinginan itu atau tidak itu bukan soal benar atau salah ya, apa yang baik aja lah, yang terbaik aja ya. Tapi kalau di kasus grup 1 ini yang aku lihat, mereka masih mencintai kalian, mereka masih menginginkan kalian, justru mereka dalam keadaan tidak happy aja gitu. Menurut aku sih yang salah itu kalau setengah-setengah itu gini, sorry ini bukan salah sih, nggak enak juga yang ngomong salah, tapi menurut aku ini bukan soal salah benar, sorry, tapi jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau mau move on aja sekalian. Kalau mau diperjuangkan ya diperjuangkan aja sekalian gitu, nggak usah setengah-setengah. Aduh nggak mau berjuang tapi masih berharap, gimana dong? Jadinya Four of Cups di situ, kayak gitu. Masih pengen banget bersama, ngebayangin terus gitu kan, tapi tidak mau melawan dirinya. Kok melawan diri ya? Maksudnya tidak mau mengalahkan egonya dan mau berjuang gitu loh di situ. Jadi kan kelihatannya setengah-setengah, hatinya di A, dia langkahnya ke depan tapi yang A itu di arah yang sebaliknya gitu. Jadinya gimana ya? Dia melangkah dengan tidak sepenuh jiwanya gitu loh. Jadi kalau mau melangkah ya udah melangkah sepenuhnya, move on aja, nggak usah setengah-setengah gitu. Move on itu dari dalam, itu memang tidak bisa dipaksakan, tapi diusahakan ya. Maksudnya kalau belum bisa move on ya udah nggak apa-apa, tapi kan diusahakan. Bukan memang pasrah dan stuck aja di situ. Sebenarnya dari dalam ini belum mau move on gitu loh. Tapi fisiknya seakan-akan dia nggak peduli dan ya udah diam aja, nggak peduli gitu loh. Kayaknya sih ya gitu. Kayaknya udah move on gitu ya, tapi di dalamnya belum gitu. Itu jadi masalah sendiri buat orangnya kan, jadinya unhappy gitu ya, dia nggak bahagia dengan hidupnya. Ya udah rasanya kayak melayang tapi nggak dalam keadaan bahagia melayangnya gitu, kayak lebih nggak tahu arah sih kayak gitu ya. Jadi nggak usah setengah-setengah move on, ya udah move on ya. Mau kembali ya silahkan kembali kalau memang itu yang terbaik, itu yang diinginkan dan tahu jawabannya gitu ya. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik aja lah. Tapi kalau pertanyaannya rasa yang dia miliki saat ini aku melihatnya mereka itu masih bahagia sama grup 1 ya. Mereka melihat grup 1 itu orang yang mereka inginkan, 9 of Pentacles di situ ya. Mereka ini bingung ya, keinginannya, perasaannya sama grup 1 kuat, tapi kelihatannya orang ini memang cukup ya itu tadi aku bilang, mungkin mereka punya pride dan ego yang lumayan keras gitu loh ya, seperti itu. Atau mungkin mereka itu dilema mau kembali sama grup 1 tapi mereka seperti terikat gitu loh di situasinya, di kondisinya. Apakah mereka sudah tidak available, situasi mereka memang menyulitkan, kayak mengikat mereka untuk tidak bisa melangkah ke grup 1 atau gimana. Tapi ya balik lagi, sebenarnya pilihan itu selalu ada, tetapi pilihan yang ada itu memang terkadang atau biasanya sulit gitu loh. Kita diberi pilihan yang sulit, tapi bukan berarti tidak ada pilihan ya. Ya udah gitu aja sih. Oke.
Ya memang sih, yang tapi ada sih pilihan tapi kok sulit ya, jadi kayak bukan pilihan, ya memang siapa bilang, ya memang hidup itu perlu usaha kan, kayak gitu. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini mau sama grup 1 tapi bimbang gitu loh. Dia tuh merasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa kalau aku lihat di sini. Kayak waktu dan situasinya nggak mendukung dia gitu loh. Itu deh ya yang aku lihat di sini. Tapi jelas dia masih punya passion atau desire untuk bersama grup 1. Grup 1 itu kayak cita-citanya gitu loh ya. Di sini aku melihat kayak apa ya? Sorry ya, mungkin bisa jadi sebagian di sini memang sudah tidak available ya. Jadi dia merasa hatinya itu terikat sama grup 1, dia tergoda untuk sama grup 1, tapi dia merasa kalau dia sama grup 1, aku melihatnya ya di sini itu kayak orang yang mau sama grup 1 tapi dia merasa itu jalan yang tidak baik gitu loh. Kenapa? Apakah sudah tidak available? Jadi melihatnya kalau gue sama grup 1 ini bukan hal yang baik gitu loh. Tapi hatinya terikat sama grup 1. Jadi kayak ada godaan di situ untuk bersama grup 1. Itu yang kuliah di sini ya. Seperti yang aku bilang, grup 1, kalian itu Nine of Pentacles buat mereka. Kalian Queen of Wands buat mereka. Ini tidak berbicara gender, ini bisa apapun ya. Gender apapun, tapi kalian itu menarik, seksi ya, imajinasinya lah kalau aku lihat di sini ya. Mereka sepertinya suka mengimajinasikan kalian. Mereka suka membayangkan kalian. Di mata mereka kalian itu tadi yang aku bilang seksi, apa ya, kayaknya tuh bikin passionate aja gitu loh. Tapi ini bukan cuman sekedar seksi belaka, passion belaka, gairah belaka, bukan, tapi ada kekaguman di sini dan ada keseriusan sebenarnya gitu ya. Dan aku melihat di sini adalah kalian grup 1 di mata mereka adalah sumber kebahagiaannya. Kayaknya kalau sama grup 1 itu happy banget ya. Kalian benar-benar orang yang mereka inginkan kalau aku lihat di sini ya. Oke, ini yang aku bacakan adalah perasaan mereka, tapi bukan tindakan mereka ke depannya ya. Perasaannya kira-kira seperti itu. Kalau tindakan sekilas yang aku lihat sih progresnya lama. Aku tidak bisa berbicara spesifik. Aku hanya baca sampai sini saja. Lalu aku akan bacakan dari Life as We Know It Oracle Cards buatan aku ya. Pertama pesannya di sini adalah disuruh mencintai diri kalian ya. Seseorang yang selalu ada di setiap langkah kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Jadi jangan lupa untuk mencintai diri kita ya. Kemudian, nah ini menjawab situasi kalian sepertinya ya. Kalau cinta itu nyata, dia akan menemukan jalannya. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Jadi ini kayaknya menjawab juga ya dari bottom of the deck. Di sini aku akan bacakan ya bottom of the deck, sorry. Ini agak nyambung sama bottom of the deck-nya ya. Bukan agak, tapi nyambung banget ya. Seseorang akan tetap berada di sampingmu selama ia merasa bahagia. Kebahagiaan bukan berasal dari paksaan, tapi adanya kasih sayang yang dapat dirasakan. Jadi intinya sih soal compassion ya. Jadi ya itulah kira-kira. Ketika mereka bisa merasakan itu, mereka bisa merasakan kenyamanan dan mereka bisa merasa happy. Mungkin kalian bisa memberikan kebahagiaan itu. Gitu ya, bisa jadi ya. Selanjutnya. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu tidak akan berubah. Karena cinta sejati tidak bisa dicuri, katanya begitu ya. Jadi soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Ya, itu kira-kira pesannya. Oke, untuk grup 1, good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Ya, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1.